Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Joko Suharyanto, SEMM CPOD, selaku dosen mata kuliah Cyber Security Management. Mohon izin Bapak terkait dengan UAS. Berikut adalah presentasi saya terkait dengan pengamanan berbasis data dan jaringan serta aspek legal keamanan siber. Dengan saya Yusua Karistepu, NIM 240201020045. Keamanan jaringan jadi pondasi dunia digital yang aman. Di era digital yang semakin kompleks, organisasi dan individu bergantung sepenuhnya pada jaringan komputer untuk berbagai aktivitas operasional dan komunikasi. Jaringan telah menjadi tulang punggung transformasi digital, namun di sisi lain ia juga menjadi sasaran utama dari serangan siber yang merusak. Setiap tahun, jumlah dan kerugian akibat insiden keamanan jaringan meningkat, mulai dari pencurian data sensitif, peretasan sistem keuangan, hingga serangan melumpuhkan infrastruktur penting. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam tentang keamanan jaringan, baik dari sisi konsep dasar maupun penerapan teknologi yang relevan. Keamanan jaringan tidak hanya berfungsi sebagai pelindung teknis, tapi juga sebagai bagian integral dari manajemen risiko dan tata kelola TI dalam organisasi. Keamanan jaringan didefinisikan sebagai serangkaian kebijakan, prosedur, dan teknologi yang dirancang untuk melindungi jaringan komputer dari akses tidak sah, penyalahgunaan, modifikasi, atau penghancuran data. Menurut William Stelling, menyatakan bahwa keamanan jaringan bertujuan untuk menjaga integritas dan ketersediaan data yang berjalan dalam jaringan dengan menggunakan teknologi seperti firewall, enkripsi, dan sistem deteksi intrusi. Foruzan rangkum prinsip-prinsip utama keamanan jaringan melalui model CIA Triad yang terdiri dari confidentiality, kerahasiaan, integrity, integritas, dan availability ketersediaan yang menjadi landasan utama seluruh upaya keamanan jaringan di berbagai skala. Tiga elemen utama dalam keamanan jaringan dikenal dengan istilah CAA Triad, yaitu pertama, kerahasiaan, memastikan informasi hanya diakses pihak berwenang, melibatkan enkripsi, autentikasi, dan kontrol akses. Integritas, memastikan data utuh dan tidak dimodifikasi oleh pihak tidak berwenang dengan hash, function, checksum, dan tanda tangan digital. Ketersediaan, memastikan sistem dan data selalu tersedia saat dibutuhkan, dilindungi dari serangan di DOS atau kegagalan sistem. Si Triad menjadi prinsip utama dalam pengembangan kebijakan keamanan dan perencanaan arsitektur jaringan yang tangguh. Keamanan jaringan bukan hanya tentang perangkat keras dan perangkat lunak, tapi juga tentang cara berpikir menyeluruh untuk melindungi sistem dari berbagai ancaman. Konsep dasarnya adalah defense in depth, yaitu pendekatan berlapis-lapis yang mencakup perlindungan dari tingkat fisik hingga tingkat aplikasi. Pendekatan ini mencakup pengendalian fisik terhadap perangkat jaringan, penggunaan perangkat lunak keamanan seperti firewall dan antivirus, penerapan kebijakan penggunaan yang ketat, dan pelatihan bagi pengguna. Keamanan jaringan harus bersifat adaptif terhadap perkembangan ancaman baru. Oleh karena itu, sistem monitoring dan audit yang terus-menerus sangat diperlukan. Teknologi keamanan jaringan, berbagai teknologi canggih diterapkan untuk melindungi jaringan dari ancaman siber. Berikut adalah beberapa pilar utama teknologi keamanan jaringan. Firewall, firewall bertindak sebagai pembatas. IDS, IPS, sistem deteksi intrusi itu memantau aktivitas mencurigakan, sementara sistem pencegahan intrusi atau IPS secara aktif memblokir serangan. Enkripsi, proses mengubah data menjadi kode rahasia untuk mencegah akses tidak sah, memastikan kerahasiaan informasi saat transit dan saat disimpan. VPN, jaringan pribadi virtual yang menciptakan koneksi aman dan terenkripsi melalui jaringan publik, melindungi data dan privasi pengguna. Selain pilar utama, berbagai teknologi lain juga berperan penting dalam memperkuat postur keamanan jaringan. Pertama, anti-malware atau antivirus melindungi sistem dari, mohon maaf, anti-malware dan antivirus melindungi sistem dari berbagai jenis perangkat lunak berbahaya sebagai virus, worm, trojan, dan ransomware yang dapat merusak data atau mengambil alih kontrol sistem. Security Information dan Event Management
mengumpulkan dan menganalisis data log keamanan dari berbagai sumber dalam jaringan secara terpusat untuk deteksi ancaman dan respons insiden yang lebih cepat. Network Access Control yang itu mengatur siapa dan apa dapat mengakses jaringan. Cloud Security, teknologi dan kebijakan yang dirancang khusus untuk melindungi data, aplikasi, dan infrastruktur yang berada di lingkungan komputasi awan dari ancaman siber. Ancaman terhadap siber itu malware dan ransomware itu program jahat yang dirancang untuk rusak dan mencuri atau menyedara data. DDoS, serangan yang bertujuan melumpuhkan layanan dengan memanjiri server dengan lalu lintas palsu. Phishing dan social engineering, menipu pengguna agar memberi informasi rahasia seperti password. Insider threat, ancaman yang berasal dari orang dalam, baik karena kelalaian maupun niat jahat. Man in the middle attack, penyadapan data antara pengirim dan penerima dengan tujuan mencuri informasi atau memodifikasi data. Strategi mitigasi ancaman. Pertama, anti-malware dan memperbarui sistem rutin untuk melindungi dari malware. Firewall dan solusi anti DDoS berbasis cloud untuk memblokir lalu lintas jahat sebelum mencapai server. MFA dan filter email untuk mencegah phishing. Segmentasi jaringan dan audit akses berkala untuk membatasi dampak dari insider threat. Enkripsi data end-to-end dan penggunaan VPN untuk mencegah penyadapan seperti serangan man in the middle. Mitigasi yang efektif menuntut integrasi antara teknologi, kebijakan, pelatihan SDM, dan perencanaan kontingensi yang matang. Pengamanan berbasis data dan jaringan. Pengamanan data dan jaringan adalah pendekatan komprehensif untuk melindungi informasi digital dan infrastruktur. Ini mencakup perlindungan data saat disimpan, diproses, dan ditransmisikan. Pengamanan jaringan melibatkan kontrol akses, firewall, segmentasi, dan pengawasan trafik. Pengamanan data fokus pada enkripsi, tokenisasi, dan masking data sensitif. Kodenya saling melengkapi untuk menjaga keberlangsungan sistem informasi. Metode dan alat pengamanan data dan jaringan. Pertama, enkripsi data menggunakan algoritma seperti AES 256 untuk mengamankan data saat ditransfer maupun disimpan. Kontrol akses berbasis peran RBAC membatasi akses pengguna hanya pada informasi yang relevan dengan perannya. SIM untuk mengintegrasikan log dan peristiwa keamanan untuk mendeteksi ancaman secara real time. Firewall dan IDS atau IPS mendeteksi serta mencegah lalu lintas yang mencurigakan atau berbahaya. Backup dan terenkripsi memastikan data dapat dipulihkan dengan aman setelah insiden. Zero Trust arsitektur tidak mempercayai perangkat atau pengguna secara default. Selanjutnya tentang studi kasus serangan siber terhadap bangsa Indonesia pada tahun 2023 yang mengalami serangan ransomware oleh kelompok Lockbit 3.0 yang mengakibatkan layanan perbankan terganggu hingga lebih dari seminggu. Situs resmi Lockbit mengklaim berhasil mencuri sekitar 1,5 terabyte data termasuk data nasabah dan internal bank. Pihak BSI menanggapi dengan memutuskan sementara sistem digital, melakukan investigasi forensik, serta mengaktifkan protokol pemulihan. Berdasarkan laporan kata data dan detik finance, sistem backup dan segmentasi jaringan membantu mencegah dampak lebih besar. Namun serangan ini menyoroti pentingnya memperkuat arsitektur keamanan dan respons insiden yang lebih cepat. Strategi efektif dalam respons insiden BCI. Berdasarkan dengan sumber mengenai berita dari kampas.com bahwa pertama isolasi jaringan cepat menghindari pencemaran malware ke seluruh sistem. Backup data rutin dan transkripsi memastikan pemulihan layanan lebih cepat tanpa kehilangan data penting. Komunikasi transparan kepada nasabah dan regulator untuk mengurangi kepanikan dan menjaga reputasi perusahaan. Pelatihan tim tanggap insiden untuk meningkatkan kesiapsiagaan teknis dalam menghadapi situasi darurat. Melakukan monitoring SM dan analisis log untuk membantu mengidentifikasi titik awal serangan dan pola serangan. Berikut sekian Bapak presentasi saya untuk tugas UAS kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.